Shalom, selamat hari Minggu Sidang Jumaat yang dikasih oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada Minggu 21 Juni 2020 diambil dari Matius 10 ayat 40 hingga sampai 42. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih, kami bersyukur sebab kehidupan kami terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini kebenaran firman-Mu akan kami bersama-sama baca dan kami renungkan di dalam kehidupan kami. Berkati urapi kami ya Tuhan, agar boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Pikiran dan hati kami hanya berfokus kepada Tuhan, agar firman Tuhan sungguh-sungguh nyata dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah sebab kami siap sedia. Amin. Matius 10 ayat 40 hingga sampai 42. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikuti Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin untuk pembacaan Alkitab. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur jika seseorang telah dibaptis sedari kecil oleh karena orang tua mereka sudah mengenal Kristus. Lalu, tidakkah kita juga beruntung jika kita juga dibaptis pada saat keadaan kita sudah dewasa? Mereka pun juga patut bersyukur kapanpun usia mereka sudah bisa mengenal Kristus, atau bagaimanapun cara seseorang agar dapat mengenal Kristus. Nas pada hari ini sangat sedikit, hanya 3 ayat, tetapi ayat-ayat ini akan menguatkan dan memberikan pengharapan di dalam Kristus Yesus, dan cara kita dapat memahami bagaimana proses kita untuk mengikut Yesus. Pertama-tama kita akan perhatikan judul, Yesus membawa pemisah, bagaimana mengikut Yesus. Dikatakan Yesus, seringkali kita mendengar bahwa Yesus ini datang ke dunia adalah pembawa damai. Bahkan seringkali kita mendengar bahwa juga Yesus adalah sebagai Raja Damai. Tetapi sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat 37 hingga sampai 39, seakan-akan mengajarkan kepada kita untuk memusuhi keluarga atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan hal tersebut jika seorang mampu untuk dikatakan memusuhi atau berpisah dengan keluarga dan juga orang-orang di sekeliling, bisa disebut sebagai yang layak untuk mengikut dia. Kemudian ada pemikiran yang kedua, yaitu pemikiran bahwa ini agak lebih sedikit ekstrim. Mengapa? Yesus menginginkan kita agar menempatkan Yesus sebagai nomor 1 di dalam kehidupan kita. Nah, maksudnya seperti apa? Apakah lebih padahal ketika menjalani kehidupan, seringkali kita mengutamakan pekerjaan, mengutamakan kehidupan kita, mengutamakan sanak saudara dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan pendapat kita harus menomorsatukan Yesus di dalam kehidupan kita? Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dua pemikiran tadi menjelaskan tentang pemikiran yang keliru. Mengapa demikian? Sebenarnya setiap orang meskinya menyerahkan kehidupannya kepada Allah yang beroleh kehidupan dan tidak setengah-setengah. Dengan artian bahwa tidak boleh menduakan hati, umat atau diri pribadi kepada Allah. Lalu apa hubungannya dengan nas pada hari ini? Ada sukacita dan ada duka cita untuk mengikut Yesus. Memang satu sisi bahwa Yesus dikatakan sebagai pemisah, yang dimaksudkan adalah agar kita mampu membedakan bahwa diri kita berbeda dengan orang lain, orang-orang di sekitar dunia ini. Kita berbeda dengan artian bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memberikan terang bagi sesama.
Duka cita ketika mengikut Yesus adalah dikatakan bahwa sebagai pengikut Yesus berarti bahwa kita sudah siap dan harus siap untuk dibenci oleh sesama. Dengan artian bahwa seseorang akan ditolak oleh dunia ini, sebab setiap kebenaran yang berasal dari Allah akan ditolak oleh dunia. Dan kita pun sebagai pengikut Yesus berarti kita pun juga akan siap untuk ditolak oleh sesama, untuk diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita merasakan sukacita. Sukacita mengikut Yesus dengan artian bahwa walau hanya memberikan sedikit kesaksian di dalam kehidupan ataupun hanya sederhana, tetapi kita memiliki upah bersama-sama dengan Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi, sekecil apapun yang sudah kita lakukan kepada sesama, sama saja berarti kita memberikan persembahan atau diri kita kepada Kristus. Belajar dari Nas pada hari ini, terdapat 3 yang menjadi pembelajaran untuk kita. Berlakulah dengan bantuan iman dan hikmat dari Allah, agar kita dapat melakukan sesuai dengan kehendak Allah, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan secara manusia, sebab segala sesuatu, apalagi firman Tuhan, tidak semua dapat dilakukan dan dipahami menurut logika manusia. Dan selanjutnya, yang kedua, setiap orang yang diberikan kesempatan untuk memberi dukungan sekecil apapun kepada sesama, baik melalui tindakan, baik melalui perkataan, baik melalui hal-hal yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi setiap orang yang bersama-sama dengan Tuhan dan melakukan ketaatannya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, yang terakhir yang menjadi pembelajaran untuk kita adalah jadilah orang benar, jadilah andalan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar rahasia kerajaan Allah, yaitu keselamatan yang sudah kita benar-benar pegang, akan selalu kita berikan dan kita juga membagikannya kepada sesama. Bukan hal yang mudah, tapi Tuhan dan Roh Kudus akan menguatkan seluruh sidang jemaat di dalam kehidupan sidang jemaat, saya dan Anda, untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tetap bersyukur, tetap berterima kasih kepada Tuhan, nikmati hari ini, nikmati hari Minggu, nikmati hari-hari selanjutnya kehidupan kita, agar kehidupan kita semakin taat di dalam Tuhan, beriman di dalam Tuhan, bahkan juga kita dapat selalu bersyukur untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saya, Tuhan Yesus memberkati umatnya, dan Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat di rumah masing-masing. Tuhan menguatkan. Selamat hari Minggu. Shalom.